Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan kedua tentang siklus proyek. Kita akan membahas tentang siklus proyek, siklus hidup proyek, segitiga siklus hidup proyek, dan tahapan siklus hidup proyek. Siklus proyek menurut WAID. Yang pertama adalah identifikasi. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mendapat gambaran mengenai kemampuan proyek-proyek yang potensial. Tahap yang kedua adalah persiapan dan analisis, yaitu mengadakan persiapan terhadap pelaksanaan suatu proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini biasanya menyangkut pembuatan feasibility study atau studi kelayakan dari daerah, lingkungan, tempat, meliputi kajian berbagai aspek. Yang ketiga, penilaian atau appraisal merupakan tahap penilaian dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, satu tim dapat memberikan pandangannya apakah suatu feasibility study disetujui atau harus diperbaiki. 4. Pelaksanaan merupakan tahapan yang terpenting dalam siklus hidup proyek yang direncanakan. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah bahwa proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk dapat mencapai manfaat yang telah ditetapkan. Hal yang harus diperhatikan agar proyek bisa dilaksanakan dan menghasilkan manfaat adalah proyek bersifat realistis, proyek harus fleksibel, perubahan ini dapat bersifat teknis, perubahan harga dan perubahan lingkungan ekonomi dan politik yang akan merubah pelaksanaan proyek. Para analis proyek pada umumnya membagi tahap pelaksanaan ke dalam 3 periode yang berbeda, yaitu periode penanaman modal ketika modal utama ditanamkan, periode pembangunan, dan periode kehidupan. Yang kelima, itu evaluasi, merupakan tahap penilaian di mana evaluasi yang telah dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi rencana proyek yang akan datang. Evaluasi biasanya dilakukan oleh tim antardisiplin ilmu. Mengadakan evaluasi tidak mesti pada akhir proyek, tapi dapat dilakukan pada saat proyek sedang berjalan. Dari sudut evaluasi, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang telah dipertimbangkan secara cermat tentang bagaimana dapat meningkatkan ketepatan dari setiap aspek di dalam suatu proyek. Siklus hidup proyek atau project life cycle. Dalam mengerjakan sebuah proyek dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan akhir proyek dapat tercapai sesuai dengan waktu, skop, dan dana yang telah ditetapkan di awal kegiatan proyek. Ini berarti bahwa perencanaan proyek harus dilakukan secara profesional yang didasarkan pada siklus hidup proyek. Lalu apa yang dimaksud dengan siklus hidup proyek itu? Secara umum, siklus hidup proyek merupakan satu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. 1. Tahap inisiasi. Tahap inisiasi proyek merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk memilih sebuah solusi yang memiliki kemungkinan terbesar untuk direkomendasikan
sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Tahap perencanaan. Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Adapun aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini adalah membuat dokumentasi project plan, resource plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, kontrak supplier, dan perform peer review. Yang ketiga, tahap eksekusi. Dengan definisi proyek yang jelas dan rinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi. Pada tahap ini, deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverable sebagai hasil akhir proyek. Yang keempat, tahap penutupan. Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini hasil akhir proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, kontak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan, dan memberi laporan kepada semua stakeholders yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Langkah akhir yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan post-implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung sebagai pelajaran untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. Dinamika siklus proyek, project scope management di atas, project time management, kemudian pilar-pilarnya ada project human resource management, quality management, cost management, procurement management, dan risk management. Basicnya ada project integration management dan project communication management. UNIDO membagi siklus proyek dalam dua tahap, tahap persiapan dan tahap implementasi. Tahap persiapan mulai dari identifikasi gagasan, pengembangan ide menjadi konsep-konsep alternatif, formulasi lingkup proyek, evaluasi lanjutan, dan keputusan investasi. Pada tahap implementasi, persiapan desain engineering rinci, jadwal induk dan anggaran, pengadaan kontrak dan pembelian, pengerjaan pabrikasi, konstruksi, uji coba, dan startup. Tahapan siklus proyek menurut PMI, RUP, MSF, dan PRINCE 2. Menurut PMI ada 5 tahapan proyek: initiating, planning, executing, monitoring and controlling, closing. Menurut RUP ada 4 tahap: inception, elaboration, construction, and transition. Menurut MSF ada 5 fase: envisioning, planning, developing, stabilizing, dan deploying. Sedangkan menurut PRINCE 2 ada 5 fase: starting or initiating, planning atau directing, stage control, stage management, dan closing. 6 tahapan siklus hidup proyek. Ada 6 tahap siklus hidup proyek, yaitu model waterfall, model system engineering, overlapping phases, prototyping, joint application development, dan iterative life cycle. Model waterfall. Sistem engineering, tahapannya menggunakan object modeling teknik, model objek, model dinamis, dan model fungsional. Yang ketiga,
overlapping phases, komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis risiko, rekayasa, konstruksi dan peluncuran, serta evaluasi pelanggan. Yang keempat, prototyping, pengumpulan kebutuhan, pembangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, uji sistem, evaluasi sistem, dan penggunaan sistem. Joint application development. Yang keenam, iterative life cycle, perencanaan, definition knowledge, perancangan knowledge, coding dan pengujian, verifikasi knowledge, dan evaluasi sistem. Pertanyaan untuk latihan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus proyek. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus hidup proyek. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengarahkan saudara-saudara supaya membaca kembali atau mencari atau surfing untuk pengayaan terhadap materi kuliah tentang siklus proyek. Jadi sudah cari baik di bahan yang ada di sini maupun di sumber-sumber lain. Kemudian Anda tulis jawabannya, lalu Anda bacakan dan direkam melalui video HP. Kemudian saudara kirim, submit ke WA grup kelas. Saya kira itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat saudara-saudara untuk mencari atau menambah, mengadakan pengayaan terhadap materi-materi kuliah ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tulis di komentar atau nanti kita bisa diskusikan di WA grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.